Dari semula telah kau tetapkan ku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, Engkau jadikan kami berarti. Engkaulah segala
kuasa bagi raja. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Oh, ketika kami menanti-nantikan Engkau, Engkau senantiasa hadir dengan suasana yang baru, dengan hari yang baru, dengan kasih yang baru, sukacita yang baru. Oh, terima kasih Engkau limpahi kami. Oh, dengan segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, boleh mengenal Engkau. Terima kasih. Biarlah kiranya kerajaan-Mu semakin meluas atas seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Engkau mengajari kami lagi lewat persekutuan ini. Boleh makan Engkau dan Engkau boleh memakan kami dalam persekutuan ini. Sehingga hidup-Mu makin berlimpah dalam kami. Terima kasih, hidup menelan segala kematian di dalam kami. Sehingga kami boleh hidup selama-lamanya, hidup kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa kami boleh mengenal Engkau satu-satunya Allah yang patut disembah. Oh, Engkau boleh mengenal pekerjaan-Mu lewat Tuhan Yesus yang Kau utus, Yesus yang Kau utus menjadi manusia di antara kami. Bahkan sudah datang kembali, ingin berinkarnasi lewat kehidupan kami, lewat tubuh ini. Tubuh ini adalah milik Tuhan seutuhnya, sepenuhnya, karena sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur boleh mengenal Engkau dengan cara seperti ini, dengan cara-Mu sendiri. Oh, terima kasih firman-Mu boleh berdaulat di atas kami. Hari makin hari kami semakin mengerti bagaimana caranya Engkau bekerja dalam kami. Oh, terima kasih buat segala pekerjaan-Mu yang luar biasa. Oh, yang boleh kami lihat. Mata kami makin lama makin jelas. Terima kasih kami boleh membeli daripada-Mu emas yang sudah dimurnikan. Terima kasih.
Oh, terima kasih mata kami dilumasi dengan minyak. Oh, yang daripada Engkau. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami boleh mengenakan Engkau setiap hari, mengenakan pikiran dan perasaan. Mari silakan Tuhan, ajari kami. Ini pikiran kami, ini akal budi kami. Silakan Engkau isi dengan kebenaran-kebenaran, perkataan-perkataan. Terima kasih. Biarlah senantiasa pikiran kami ini, akal kami ini, oh benar-benar memiliki akal yang sehat, seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih, Engkau sembuhkan akal budi kami ini. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami boleh memakan Engkau hari ini. Kami boleh menikmati Engkau hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau boleh memilih kami. Bahkan Engkau menetapkan kami. Terima kasih buat ketetapan-Mu atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menetapkan kami. Oh, supaya kami pergi menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami boleh memandang sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh melihat wajah-Mu yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Silakan terus. Oh, lewat kebenaran firman-Mu. Engkau celikan mata roh kami, mata hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom semua. Selamat pagi. Gimana keadaan saudara hari ini? Haleluya. Bagaimana keadaan saudara pagi ini? Sukacita? Amin. Apakah saudara merasakan getaran-getaran Tuhan? Amin. Apakah makin lama pikiran saudara makin jernih kah? Makin lebih memilih keadaan surgawi daripada keadaan dunia ini. Ketika saudara kita semakin bersekutu dengan Tuhan yang benar, gitu ya, yang sudah menjadi manusia dan datang kembali dengan tubuh dagingnya, ya, bukan sekedar tubuh roh saja, ya, sehingga kita boleh memakan dia. Sehingga saudara, makin lama saudara, tubuh kita ini makin menyesuaikan diri. Ya. Jadi bukan hanya tubuh kita, jiwa kita. Esensinya tubuh manusia kan jiwa sebetulnya, ya. Esensinya. Kita tahu memang saudara, kita ini ditiupkan roh, nafas itu kepada Adam dengan tujuan supaya kita ini mengekspresikan Tuhan atau memanifestasikan Tuhan. Ya. Namun kita ini menjadi berbeda dengan Tuhan yang adalah roh itu, ya. Kan Allah itu roh gitu. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan datang, dia memperkenalkan Bapaknya, tetapi dia itu benar-benar menunjukkan Bapa itu gitu. Jadi Allah itu bukan lagi Allah yang tak kelihatan, yang tak dapat disentuh, yang tak dapat dimengerti,
Allah yang misteri, gitu ya. Tetapi Allah itu menjadi Allah yang bisa dimengerti. Itulah tujuannya. Jadi Allah itu memulai satu kehidupan di dalam keluarga manusia. Itulah sebetulnya sorry Pak, saya tekan mic-nya ya. Karena ada suara-suara yang mengganggu. Baik. Ya. Nah, Saudara, jadi saudara, dalam persekutuan kita ini kita saling mempersekutukan Tuhan. Jadi bukan lagi pengetahuan kita tentang oh Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah yang membuat Tuhan senang itu ya. Jadi dia benar-benar menemukan kehidupan yang sudah dirancangkan dia sejak semula. Yaitu keturunan ilahi. Yaitu kita ini benar-benar memiliki semua karakternya dia. Kalau di waktu yang lalu mungkin kita menerima kuasa menjadi anak Allah. Sudah gitu. Jadi nggak usah kita persoalkan lagi masalah tanda-tanda mujizat gitu. Nggak usah lagi. Karunia-karunia apapun. Sudahlah. Sudah pasti itu milik kita. Ya. Itu sudah satu pekerjaan di dalam kita. Dan kita sudah diizinkan melihat kuasa itu ternyata di dalam kita. Bahkan lewat kehidupan kemajuan teknologi yang ada di dunia ini, saudara, sebetulnya itu sedang menunjukkan bahwa memang manusia itu punya sesuatu yang tak terbatas. Ya. Nah, sehingga kita lihat puncaknya sekarang. Semua orang saling berdebat. Menyatakan dirinya benar karena memang di dalam diri manusia itu ada sesuatu potensi yang sangat luar biasa. Namun menjelang dimulainya satu masa yang baru. Ya, satu kehidupan yang benar-benar baru. Inilah yang ada di hadapan kita. Jadi ada orang-orang yang memang harus seperti ditarik dari api. Ya. Itu adalah orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk itu gitu. Atau sudah terjerat sangat jauh. Sehingga ketika batas waktu yang sudah diberikan kepada dia hampir habis. Jadi karena Tuhan mengasihi kadang mesti didesak. Ya. Jadi ada tahapan-tahapan kita gitu. Nah, namun kalau kita sudah melewati semua perjalanan pemurnian, maka kita akan menemukan begini. Waktunya bagi kita itu untuk mencapai seperti yang dia kehendaki sudah sangat dekat, sehingga
kita nggak sama seperti yang dulu. Itu waktu yang diberikan oleh Tuhan itu benar-benar membuat kita sampai pada satu keadaan Tuhan berfirman bagi tubuh kita ini. Nah, ketika dia berfirman, maka dia akan melakukan hal-hal yang membuat kita masuk gitu. Jadi semua dianggap selesai. Karena kita mengikuti dia. Ya, karena kita mengikuti dia. Jadi di dalam diri kita ini, Saudara, kita akan mencapai yang namanya sudah selesai. Jadi ini bukan lagi mengimani. Jadi bukan blur. Tapi jelas sekali. Hati nurani kita turut bersaksi. Gitu ya. Jadi kan hati nurani kan jadi bersih jadinya. Ketika kita terus mendengarkan dia. Nah, sampai-sampai akal budi kita ini jadi sehat. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebodohan. Nah, jadi memang benar sekali seperti yang dikatakan oleh Pak Andreas ya, bahwa selama ini pikiran kita ini telah menjadi tumpul. Ya, termasuk sebetulnya manusia pada umumnya itu menjadi tumpul oleh karena pengetahuan-pengetahuan yang boleh dikatakan itu sangat membuat pikiran atau otak kita ini jadi menderita sekali. Dicekokin pelajaran-pelajaran yang harus menghafal, itu membuat otak jadi capek. Jadi kalau ada di sini dosen atau guru, mulailah memikirkan atau ya minimal begini, Tuhan cerahkan otakku untuk cerahkan akal budiku ini untuk supaya aku nanti bisa ada di masa depan. Ya, izinkan jadi membuat nanti kita ini jadi ngerti, oh ini ya yang selama ini sebetulnya. Jadi kita itu benar-benar berpikir sehat. Maksudnya akal budi kita ini sehat. Tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi. Dia ada disukakan oleh sebuah aliran, sebuah sungai katanya kan. Nah, jadi tidak ada sumbatan-sumbatan di dalam otak kita. Karena kan otak kan juga kan termasuk membuat akal kita jadi sehat. Ya, jadi benar-benar kita ini diselamatkan itu ada hasil yang jelas. Jadi tidak seperti selama ini orang yang dikatakan dia orang percaya, dia hanya begini, masuk surga, bertemu dengan Tuhan. Itu jauh sekali, saudara.
Jauh sekali ke belakang. Jadi harusnya kita ini sudah dalam taraf dia itu memperbaiki semua kerusakan-kerusakan yang ada. Jadi saudara, karena dosa, kita ini, jadi karena pelanggaran yang satu, kita ini menjadi, atau manusia ya, menjadi sangat terkutuk. Terkutuknya itu membuat sampai tidak tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Sangat gitu. Ya. Nah, jadi saudara, dia itu memperbaiki keseluruhan. Jadi saudara, kita itu bukan lagi menerima sesuatu yang sifatnya itu di luar pikiran kita, bukan. Karena sekarang dia itu menjadi daging. Jadi yang kita terima itu, yang kita makan itu tubuh dagingnya Tuhan. Gini saudara, kan tubuh dagingnya Tuhan itu kan dari firman. Inilah firman yang asli. Atau kalau kita sebutnya itu adalah emas yang telah dimurnikan. Itulah artinya emas yang telah dimurnikan. Yaitu dia itu yang sudah melewati pemurnian. Sang firman, dia menjadi daging, pernah hidup dalam manusia, lalu dia naik ke sorga. Oke, dia naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia diutus lagi. Gitu. Itulah arti daripada kedatangan yang kedua. Jadi dia ini Tuhan yang pernah menjadi manusia. Namun kan, jadi dia tetap sebetulnya seperti perkataan. Jadi kalau dia dulu pernah menampakkan diri 2000 tahun yang lalu, kira-kira seperti itulah dia. Namun dia itu kalau kemarin pengertian kita bahwa Tuhan itu roh. Nah, jadi roh itu saudara, itu dengan daging kita tidak bisa memahami roh. Ataupun kalau bisa, itu apa ya, jauh gitu loh. Antara langit dan bumi. Itulah yang dikatakan pikiran kita, rancangan kita, seperti langit dan bumi, jauh sekali. Makanya untuk menentukan jarak itu saudara, maka manusia fana meneliti bahwa jarak antara planet kita saja dengan planet yang lain berapa jauh jaraknya. Jadi sampai mereka mau menemukan di mana surga itu saudara. Jadi ada niat di dalam hati manusia itu. Karena dia pikir segala sesuatu bisa diinikan. Dibuat menjadi rasional. Nah, kita pun pastikan mendengarkan informasi itu. Ya, sehingga pikiran kita ini jadi menggambarkan kita itu jaraknya dengan roh itu jauh sekali. Ya. Jadi saudara, sekarang dia itu membuat jarak yang tadinya jauh itu menjadi tidak ada lagi. Saya harap saudara bisa menangkap ya. Kenapa? Tuhan katakan bukan lagi masalah pekerjaan roh. Jadi saudara mesti melampaui sedikit. Di dalam Alkitab memang Paulus mengajarkan hidup dipimpin oleh roh. Nah, roh ini, saudara, roh ini itu namanya kan esensinya dengan kita beda. Jadi ini bisa kita akan, kalau selamanya pekerjaannya seperti itu, maka kita ini
gampang tertipu gitu. Karena ada makhluk-makhluk roh yang lain yang bisa meniru Allah itu. Makanya ada banyak agama. Karena prinsipnya manusia itu kalau dia mengajarkan kebaikan, karena roh dia kan, maka itu ya itulah roh pencipta itu. Sementara si jahat juga bisa menirunya. Nah, jadi kalau seseorang itu, seorang manusia yang beragama itu ya, mau agama apa saja. Ya. Jadi kalau dia terus tinggal di bersekutu dengan roh itu. Sementara yang tadi yang menyamar. Ya, menyamar kan tujuannya kan supaya menipu, supaya dia dapat pengikut. Kan kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi orang percaya ini rentan tertipu. Nah, itulah kejadian-kejadian yang terjadi pada orang-orang yang mengalami yang dikatakan orang-orang karismatik, orang-orang Pentakosta, atau orang-orang yang mengalami hal-hal adikodrati. Disitulah letak permasalahannya, makanya makin rumit. Sementara kita tahu, saudara, di dalam Alkitab itu benar-benar memang mereka tidak selalu mengalami hal-hal adikodrati. Mereka seperti Yohanes yang di Pulau Patmos, itu pada waktu itu saja dia dibawa ke sana. Setelah itu tidak ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, zaman kita karena peristiwa-peristiwa adikodrati itu sangat luar biasa. Jadi daging kita ini pingin mengalami terus hal-hal adikodrati itu. Misalnya, pernah melihat, Bapak memimpin dia, itu Bapak. Nah, itu kan hal adikodrati ya. Roh, supranatural. Nah, jadi si jahat tahu kesukaan daging kita. Karena hal adikodrati itu membuat si daging kita itu bisa meninggikan diri. Si iblis tahu kejatuhan dia adalah karena meninggikan diri. Nah, disinilah saudara, semua kita harus mulai. Ayo, jadi diterangilah hati kita. Ya, dengan dia yang datang itu diterangi. Makanya ketika Andreas mengalami namanya dulu pekerjaan-pekerjaan roh, urapan-urapan berbagai macam. Gitu kan? Berbagai macam urapannya. Itu memang kelihatannya menghasilkan. Kelihatannya. Karena kan orang kan pasti mengalami Tuhan. Misalnya ketika ditompang tangan gitu kan. Nerima urapan. Tahukah saudara? Ketika Tuhan mencerahkan dia, ketika dia mencoba mengajari semua orang yang pernah dia urapinya, jadi banyak hamba Tuhan lahir oleh karena urapan yang dari dia. Banyak. Nggak mau lagi. Ketika diajarkan penyangkalan daging, orang-orang ini nggak mau, malah nggak mau. Ketika Tuhan bilang 0, nggak ada. Bahkan pernah dia bilang, aku baru mengeluarkan engkau dari neraka, katanya. Nah, jadi saudara, karena
hal-hal adikodrati itu, saudara, siapapun dia, saudara, serendah hati apapun dia dulu, ketika datang hal yang adikodrati itu, pasti memunculkan inilah musuh yang pertama sekali itu, yaitu ada kecurangan di dalam hatimu. Sampai satu saat ada kecurangan di dalam hatimu. Itulah yang ditemukan Allah di dalam Lucifer. Ya, itulah ceritanya. Nah, jadi saudara, dengan itu, dengan pekerjaan roh yang kita terima, kita mengalami baptisan roh namanya, dipenuhi roh, sampai kita mengalami kepenuhan Allah, gitu ya. Jadi musuh yang tidak kita lihat ini tampil keluar. Supaya, jadi begitu dia tampil keluar, pasti kita mengalami yang namanya kesombongan. Ya, jadi waktu itu muncul keluar, disitulah setelah itu muncul selesai keluar, makanya tahap berikutnya orang yang sombong ini, ya, orang percaya atau hamba Tuhan yang tadinya rendah hati nggak kelihatan, sombongnya nggak kelihatan, datang pekerjaan roh ini pekerjaan roh beneran pertamanya, oke. Nah, jadi dia ini muncul, pasti muncul, dia lihat jelas. Dan datanglah pekerjaan berikutnya, yaitu membuat dia akhirnya sadarlah gitu. Ternyata aku ini manusia celaka. Karena apa? Karena dia pasti menemukan dirinya dalam terang itu, dalam pengalaman hidupnya. Ada karakter-karakter yang jahat yang muncul. Inilah yang kita lihat dalam diri hamba-hamba Tuhan yang tadinya mencari Tuhan. Sungguh-sungguh, pasti saudara. Semua para hamba Tuhan yang kita bilang ini, semua pasti. Yang kita lihat mungkin kelihatan aslinya. Tadinya pasti sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan. Cuman tidak mau terus mengalami pekerjaan Tuhan. Dia berpikir kalau dia sudah menghasilkan sesuatu, misalnya mempertobatkan orang atau menderita untuk Tuhan. Jadi ada orang-orang percaya karena Tuhan mengatakan barang siapa mengikut aku, kalau dia mengatakan dia pengikutku, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup, yaitu menderita. Jadi ada orang-orang yang menderita terus. Sampai-sampai dia rela terus menderita, tetapi saking dia hanya tahu pekerjaannya di situ, maka lupa istirahat di dalam Tuhan. Jadi pikirannya ini jadi tumpul gitu. Jadi penderitaan karena dia anggap itu penderitaan sebagai satu kebahagiaan. Jadi rela saja menderita. Namun pekerjaan Allah yang sempurna itu nggak bisa menembus. Harusnya saudara, siapapun kita harus menerima kebahagiaan. Jadi benar-benar tahu untuk apa dia menderita. Dan bisa melihat bapaknya itu senang gitu. Lihat Tuhan gitu. Ketika dia hidup dulu. Kan dikatakan, maka bergembiralah Tuhan.
Bahkan dia memuji. Saudara bisa lihat itu, saudara. Kehidupan Tuhan Yesus. Jadi dia bergembira. Jadi hanya pada saat sudah waktunya itu saja. Jadi sama sekali dia itu punya kebenaran. Kamu tidak sedikit pun. Jadi dia bilang sama penguasa dunia, kamu sedikit pun tidak punya kuasa atasku. Kalau tidak diberikan kuasa kepadamu. Jadi kita menghadapi apapun enggak gentar sedikit pun. Jadi ini sekali lagi saudara, bukan karena jadi begini saudara. Ketika kita mengalami pekerjaan roh, kita ini akan perkasa. Ya, perkasa. Jadi makanya banyak orang perkasa di mimbar, tetapi begitu menghadapi kehidupan yang nyata, itu lengser ke Prabon katanya. Lunglai. Nah, pekerjaan yang baru ini adalah dia itu kita makan. Yang kita makan itu firman yang menjadi daging. Bukan firman yang apa nama tadi? Yang sulit kita jangkau. Jadi dia benar-benar perkataannya itu kan di sini di mulutnya. Kan firman itu di mulut. Jadi begitu keluar itu menjadi makanan. Makanya dikatakan yang keluar dari kamulah yang menajiskan kamu. Jadi kalau yang keluar dari firman itu berarti kebalikannya. Yang keluar itu justru membersihkan kita. Itu prosesnya. Sampai jadi kita itu benar-benar mengalami Tuhan tanpa tergoncangkan. Jadi perhatikan dulu ya ketika kita mengalami Tuhan. Pertama-tama. Jadi rasanya kita itu pengen meledak. Lihat dulu ya kalau waktu urapan-urapan gitu kan. Itu bisa lompat-lompat sampai ke belakang, bisa nari-nari apa gitu ya. Tapi kan itu dikendalikan. Pada waktu itu saudara, kita itu masih ditoleransi Tuhan, sekalipun, jadi kadang-kadang orang-orang yang polos itu, karena dia melihat pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan itu, tangannya gemetar-gemetar kayak gini atau menari-nari, gitu ya. Maka otak manusia ini kan suka sekali dengan yang namanya rutinitas. Jadinya setiap kali ada pertemuan, manifestasinya selalu begini. Atau ada yang sampai, saudara ketika zaman Pentakosta dulu saudara, zaman mula-mula Pentakosta, itu sampai bentur-benturkan kepala ke tembok. Iya loh. Sampai, waduh, benar-benar itu nggak sehat lagi. Kayak orang gila sudah. Tapi dia pikir, orang gila seperti itulah yang benar-benar dikenan Tuhan. Coba bayangin saudara. Kasihan. Terus menari-nari gitu ya. Nah, jadi orang yang menari-nari ini bahkan sampai menari sampai kayak orang gila gitu.
Jadi sampai misalnya seperti Daud itu, sampai menelanjangi dirinya katanya. Apakah terus Daud seperti itu? Tidak. Apakah setiap kali dia mau bersekutu dengan Tuhan, dia tangkali pakaiannya gitu? Tidak kan? Nah, jadi saudara, si jahat ini telah membuat manusia yang rohani itu sangat menderita sekali, saudara. Bahkan sangat memalukan di hadapan Tuhan. Tapi saudara, karena kurangnya pengertian, jadi saudara, kita sudah menemukan, saudara. Jadi orang-orang yang ngeroh ini justru paling berontak. Paling sulit diajar. Karena apa? Dia sudah merasa saya ini sudah bisa langsung ke Tuhan. Saya ini benar. Wah, itu dia. Perasaan benar. Dia keluar dari komunitas. Dia keluar dari tubuh. Tubuh Kristus maksudnya. Jadi orang-orang seperti ini akan dibiarkan. Mengembara. Kalau nggak bertobat, ya sudah disingkirkan selamanya. Artinya tidak akan mengalami lagi namanya kehidupan selanjutnya. Yang dikenal oleh orang Tionghoa itu berinkarnasi kembali. Sampai jadi adanya berinkarnasi jadi apa? Binatang, gitu kan? Nah, jadi itu sampai disingkirkan gitu loh. Nggak bisa masuk kepada kehidupan yang baru itu, kepada kehidupan yang kekal itu, hidup selama-lamanya itu. Nggak bisa. Hilanglah kayak film Mama Koko itu kan. Hilang selamanya. Ya. Nah, ya tidak terlalu menerangkan itu ya. Nanti wah, ada yang tidak siap. Segitunya kah? Nah, baik. Saudara, jadi saudara, ketika kita mengalami pekerjaan Tuhan ini, jadi semua yang itu benar-benar gini loh. Akal kita ini jadi sehat. Logika kita juga jadi hidup kembali. Saudara, pekerjaan roh yang sebelumnya itu membuat memang logika kita itu kayak tidak hidup. Lalu kita ini menilai manusia daging. Oh, logikanya terlalu kuat katanya. Itu adalah logika yang salah itu, saudara. Karena dia sudah masih dikuasai oleh logikanya si jahat. Itulah sebetulnya yang memenjarakan banyak sekali orang percaya ini. Sehingga dia tidak dengan tenang gitu loh. Memahami pekerjaan Tuhan itu. Nalarnya itu nggak jalan. Jadi ayat-ayat dalam firman Tuhan itu luas sekali. Tetapi karena nalarnya ini tidak sehat, maka dia hanya memperhatikan satu. Kalau dia suka hal-hal kemakmuran, kelimpahan, pikirannya di situ aja. Kalau dia suka yang menderita salib, di situ aja gitu loh. Kalau ada yang campur ya antara kemakmuran dan itu menderita itu sudah. Sulit sekali. Nah,
Makanya dikatakan orang yang dipimpin oleh roh katanya itu tidak bisa, apa namanya, seperti kamu tidak tahu dari mana angin datang, kemana dia pergi, kayak gitu kan. Seperti itulah orang yang dilahirkan roh. Itu baru dilahirkan pertama. Sama seperti Allah yang misteri. Kita tidak tahu. Tetapi begitu dia datang ini, saudara, kan Roh Kudus aja datang kan katanya begini. Kalau dia datang, dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Seluruh, berarti banyak sekali kebenaran. Nah, bayangkan kita ini manusia yang otaknya kecil. Mana bisa menampung Tuhan? Pikiran-pikiran kita, pengajaran-pengajaran yang kita terima selama ini, itu mesti diganti dengan kurikulum yang baru. Loh, maksudnya, kan setiap kali ganti menteri pendidikan kan kurikulumnya ganti. Nah, Tuhan itu juga begitu, saudara. Jadi, tapi dia perlahan-lahan. Ya, jadi setiap orang itu berbeda tingkatannya, tergantung tingkat kerusakannya. Jadi benar-benar kita ini, saudara, kayak jadi Tuhan itu mengenal kita pribadi lepas pribadi. Kita punya perjalanan yang panjang. Dari garis keturunan kita dia tahu. Dia sudah dampingi terus kan? Mungkin dari bapak kita gimana dulu di atas kan? Lalu ibu kita gimana dulu di atas? Entah ada yang jadi dukun, entah apa, itu kan kacau gitu kan? Waktu kita lahir bagaimana? Waktu kita dalam kandungan gimana? Mama kita lagi ngapain? Kan gitu kan? Entah bertengkar dia sama bapak gitu kan? Jadi waktu kita dilahirkan itu, misalnya ini lahir dari apa? Gitu. Saya lahir dari mama saya yang bercerai. Kan? Terus bapak saya itu kehilangan istrinya. Jadi sangat menderita sekali. Dan bapak saya itu dalam segala usaha dan pekerjaannya itu nggak pernah berhasil. Seperti terkutuk karena di atasnya itu sudah terkutuk. Seperti yang saya terangkan dulu, bagaimana opung kami saja di atas itu masih keturunan berapa di atas kami, di atas berarti opungnya bapak saya. Opungnya bapak saya itu benar-benar wah menderita sekali, ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi saudara, Tuhan tahu semua. Sampai lahirlah. Berarti kan jenis-jenis kekotoran di garis keturunan DNA saya. Dia tahu semua. Bagaimana mungkin jadi minder nantinya. Bagaimana begini. Dia tahu semua garis kita ini. Jadi setiap kita ini, jadi kita ini kayak proyeknya Tuhan. Masing-masing kita ini. Ya, masing-masing. Jadi ketika kita menemukan Tuhan itu, kita melihat pekerjaan ini semua dalam kita. Dengan jelas. Ya. Jadi di tingkat manapun, tingkat kerusakan kita. Jadi lihat ya, Tuhan itu tak perbaiki kita simsalabim. Jadi misalnya kalau kita ini seperti banyak saluran-saluran di dalam kita gitu ya. Coba saudara bayangkan diri saudara itu di sumbernya, ada sumber di tengah, itu tempatnya Tuhan. Jadi kita ini dialirkan. Kalau kan kita punya banyak urat-urat itu kan. Nah, jadi saudara
sungai yang banyak ini, yang apa namanya, ada selang-selangnya banyak ini ke dalam seluruh anggota tubuh kita ini, jaringan-jaringan itu kan semua punya jaringan tuh kecil-kecil sekali. Sampai ada sel yang sangat kecil. Nah, jadi dari sumbernya ini mengalir. Makanya dipompa dari jantung ini, itu gambaran secara jasmani. Tapi secara pekerjaan Allah, jadi dari sumber ini, ya, itu kayak dipompa gitu. Jadi kehidupan mengalir. Jadi kalau ada sumbatan-sumbatan itu dibersihin semua. Nah, itu secara kita pribadi, tapi ke atasnya juga demikian. Jadi setiap ada kehidupan yang baru ini, jadi ke atas ini bisa diperbaiki. Karena ada satu orang yang sudah diperbaiki, yaitu Tuhan Yesus. Maksudnya dites gitu. Jadi Tuhan Yesus yang jadi daging inilah yang akan nanti hidup. Itu yang dibilang itu Tuhan datang kedua kali. Jadi bukan lagi Roh Kudus ya, kan Roh Kudus itu kan dicurahkan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Makanya kalau kita terlalu ekstrim memisahkan Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa, kita nggak menemukan pengertian ini. Jadi ketika kita diterangkan dengan pengertian tentang Tritunggal yang benar, kemudian ketika yang pertama kita dipisahkan, itu ada tujuannya. Ketika kita mengenal Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, jadi karena memang guru kita itu gini ya, karena dia merasa panggilannya ada di dunia roh, bahkan dia boleh dikatakan terpenjara di dunia orang mati. Jadi ketika seseorang terpenjara di dunia orang mati, itu tubuhnya itu merosot. Karena dia akan sibuk ngurusin. Jadi si jahat ini kirimin terus. Berhentilah dia di situ. Sehingga ketika ketika dia mau naik udah habis waktu. Tubuh pun udah merosot. Dia walaupun dia sadar dia itu harus kembali chatting dengan Bapa, nggak bisa lagi karena sudah terpenjara di sana. Jadi dia tidak melihat kalau rohnya itu sudah ada di bawah. Sulit sekali dia mengetahuinya. Sehingga dia mau naik nggak bisa. Nah, jadi sekarang ini saudara, kenapa kita bisa dicerahkan secerah ini saudara? Itu bukan karena bukan masalah siapa yang berbicara ini, bukan masalah Parlin luar, bukan itu. Ini adalah masalah pekerjaan Tuhan. Makanya saudara, perlahan-lahan saya menemukan begini. Oh, gitu ya. Kenapa ya saya tidak menemukan seperti yang kemarin lagi, seperti wow, hebat ya. Wow, saya benar-benar akurat ya mendapatkan suara Tuhan. Nah, saya jadi bisa melihat di mana diri saya, di mana Tuhan yang berbicara. Dan ketika saya ngikutin, saya melihat Tuhan itu kayak nolong saya, angkat saya ini loh yang tadi ini loh. Saya perlahan-lahan mulai melihat perbedaan diri saya dengan Tuhan itu gitu loh. Benar-benar melihat sampai saya tahu, sadar dia itu menolong saya gitu loh. Sehingga saudara, di dalam hati
muncul satu kebutuhan akan Tuhan yang makin lama makin tinggi, bukan makin lama makin rendah, makin kurang. Kalau pekerjaan yang kemarin, saudara, itu merasa wow aja, saudara. Tapi nggak melihat perbaikan yang dikerjakan Allah. Jadinya jumawa, saudara. Jadi pekerjaan roh yang kemarin, betul loh pekerjaan Tuhan ya. Tetapi saudara, pekerjaan ini lebih kepada memunculkan watak yang rusak kita ini ke permukaan. Jadi kalau kita belum menemukan ini dalam pekerjaan yang kemarin, maka sebetulnya kita itu rentan tertipu. Sehingga kita tidak akan bisa menukar, kan sebetulnya pemberian Tuhan semua. Termasuk pengertian, termasuk Roh Kudusnya, kita menjadi lahir baru, bukankah pemberian? Bukankah kasih karunia? Terus kenapa kita pertahankan? Kenapa kita pertahankan perkara-perkara yang lama? Yang tanpa sadar memenjarakan Tuhan di sana. Pokoknya kalau Tuhan datang, pokoknya harus sesuai dengan ini. Pokoknya Tuhan kemarin sudah bilang begini. Alangkah kakunya kita. Sementara Tuhan itu hidup. Jadi saudara akan benar-benar mengalami yang namanya diperbaiki, dipulihkan. Secara nyata loh saudara. Secara sadar. Bukan adikodrati. Bukan jadilah berubah. Bukan. Kita mesti melewati proses dulu. Ya. Diproses kayak kita itu lihat seperti yang saya bilang. Salah, benar, salah, benar, salah, benar. Jadi yang kita anggap kemarin kita salah. Menurut Tuhan. Karena dia sedang perbaiki kita. Kita nggak boleh mengatakan itu tuh salah. Karena Tuhan yang berproses. Jadi setelah kita misalnya salah ya, kita tahu memang salah. Lalu kita minta ampun sama Tuhan. Nah, ketika kita minta ampun ini, bukan jadi nanti kita minta ampun terus. Coba saudara lihat saudara orang-orang yang agamawi. Selalu kan begitu kan, ulang-ulang terus kan. Doa makan, coba doa makannya orang kalau kita lama. Selalu ada. Perdu sana gudang dohami. Selalu kayak gitu. Diulang terus. Dua rutinitas itu. Jadi agama itu selalu melahirkan rutinitas. Kalau kita mau tidur, harus doa dulu. Doanya apa? Lindungilah kami Tuhan. Terus kalau kita nggak doa, kayak ada yang kurang gitu. Jadi tidurnya nggak nyenyak gitu kan? Selalu melahirkan rutinitas. Sama seperti sekarang ini, saudara. Ketika kita harus tiap hari bersekutu, saudara, orang-orang yang punya Zoom seperti ini, mereka sudah punya bukunya, saudara. Mereka sudah ada pelajaran Alkitab. Nanti ulang-ulang di situ terus. Kalau nggak Yakub, Daud. Kalau nggak Daud nanti balik lagi sih. Wah, itu lompat terus. Kayaknya tercerahkan gitu kan. Wow. Karena apa? Bayangin tiap hari, saudara. Mau dari mana? Nah, jadi kadang saya juga demikian. Pengen apa nanti gimana gitu ya. Nah, sekarang perlahan-lahan tak lagi demikian. Nah, kadang tubuh saya juga dilatih gitu. Saya melihat gitu.
Mau tidur jam berapa aja gitu. Kalau misalnya semalam saya sampai selesai nonton yang ini yang ibadah minggu. Sampai jam 1. Selesai dengerin gitu kan. Sampai saya bilang begini, belum ngantuk gitu ya. Tuhan, ini saya nggak takut lagi saudara. Nggak takut kalau misalnya nggak bangun, gimana nanti keliengan nggak gitu ya. Kalau bangun pagi itu. Nggak takut sama sekali. Tuhan, tubuh ini kan punyamu. Ya sudah. Jadi saudara, entah kenapa saudara, ada satu kebiasaan yang baru jadinya. Yaitu kebiasaan merenungkan Tuhan. Merenungkan pekerjaannya dalam diri saya. Lalu dia ceritakan kehidupan orang-orang kudus yang dulu. Jadi kayak ada yang menjelaskan. Bahkan kehidupan Tuhan ketika dulu menjadi manusia. Jadi itu saudara, kayak jelas sekali gitu loh. Makanya saya katakan sama saudara, bisa menjelaskan bagaimana kita makan dagingnya Tuhan itu. Kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak layak bagiku. Jadi semua dijelaskan gitu loh. Sampai ini loh, akal kita ini tenang. Jadi saya bisa bandingkan ketika pertama dulu diajarkan mendengar suara Tuhan. Jadi sebetulnya kita nggak mendengarkan suara Tuhan lagi. Pelajarannya. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, itu kita bisa cenderung ingin mendengarkan yang ingin kita dengar. Dan kita sudah punya konsep tentang Tuhan. Itu masalahnya, saudara. Jadi, saudara, inilah awal mulanya seseorang menentang pekerjaan Tuhan. Karena dia sudah punya konsep Tuhan itu begini. Seperti itulah pergerakan dari Protestan, ya kan, ke Metodis, dari Metodis ke Pentakosta, lalu ke karismatik, ke kepenuhan Allah. Karena apa, saudara? Karena dalam pekerjaan Tuhan ini, dalam pergerakan namanya kan, nah orang itu sudah menciptakan Tuhan sendiri sesuai dengan konsep pertama mereka. Sehingga selalu pergerakan sebelumnya menganiaya pergerakan berikutnya. Demikian juga selanjutnya terus. Selanjutnya terus. Disitulah awal mulanya pemberontakan sehingga terjadi perpecahan semua ini. Perpecahan agama juga demikian. Jadi sebetulnya semua kekristenan itu, saudara, dengan berbagai macam jenis gereja itu bayangkan punya doktrin yang banyak sekali berbeda-beda. Dan tanpa sadar mereka punya Tuhan masing-masing. Tuhan masing-masing loh. Oh, Tuhan itu senangnya. Tuhan yang ini yang benar itu adalah kita hening. Gitu kan. Marilah kita berdoa. Nah, gitu. Jadi kalau uang koin jatuh itu kedengaran sangat nyaring sekali. Lalu, oh nggak bisa begitu, harus ada ini, ada liturgi. Ada yang begitu datang, wah Pentakosta, wah tepuk tangan gitu kan. Coba saudara perhatikan. Kita pikir itu saudara itu sesuatu yang wah itu benar seperti itu. Berkumpul, pujimu,
Coba saudara perhatikan dengan orang karismatik. Itu berbeda. Tepuk tangannya berbeda, saudara. Tapi masing-masing orang ini menganggap itu yang benar. Ada orang yang kalau misalnya kita dulu ada satu gerakan itu. Kalau nyembah itu rasanya sampai tersungkur gitu. Tuhan nyembah. Masa kan terus seperti itu? Tidak, saudara. Jadi sampai membuat kita ini normal. Jadi saudara, kalau tujuan orang selama ini ke sorga, ketika ada orang mengatakan, justru Tuhan sorga itu yang turun, jadi sorga itu kosong gitu, wah itu kaget-kaget. Jadi gimana dong? Jadi selama ini tujuan kita ke sorga gimana dong? Jadi nggak ada lagi, ulah. Karena bayangan dia, karena bumi ini menderita sekali, dunia ini menderita. Bayangan dia, wah udah mati lah. Jadi yang di awang-awang terus dipikirin. Di awang-awang. Sehingga ketika kita menghadapi kehidupan di dunia, muka kita jadi murung gitu loh. Ketika kita menghadapi bos di PT gitu kan. Ketika kita menghadapi orang-orang yang menjengkelkan gitu kan. Kita nggak punya sesuatu. Kenapa kita nggak bisa menganggap itu sebagai satu penderitaan? Penganiayaan. Kenapa? Pedang aja belum datang gitu kan. Lalu kita membayangkan diri kita, hanya satu perkataan yang kecil aja di perusahaan kadang-kadang membuat kita ini langsung melumar gitu. Apalagi ketika kita menghadapi kemarin kan. Coba bertubi-tubi kan. Sekarang kan agak adem sedikit gitu kan. Orang tidak membicarakan tentang COVID gitu kan. Agak tenang sedikit kan. Wah rasanya. Wah mau terus seperti ini maunya ya. Tidak. Dibuat satu keadaan nanti. Wah sampai akhirnya. Wow disingkirkan semua yang jahat itu. Sampai sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai pekerjaannya, tahapan pekerjaannya. Saudara akan menemukan diri saudara. Wow. Ketika dia sudah menemukan diri saudara itu. Apa ya. Sudah ngerti gitu kan. Sudah bisa melihat dia. Ya. Jadi nanti kayak kita itu diangkat kaki diannya. Seperti nggak ada dia. Tetapi karena dia itu, karena kita sudah makan, kita sudah menjadi kenyang, kita ini jadi sehat. Kalau saya bilang sehat secara roh, itu nggak bisa dibayangin. Tapi sehat tubuh, jiwa, dan roh. Kemarin kan roh ke jiwa ke tubuh kita gitu. Jadi benar-benar tubuh kita ini benar-benar itu yang dikatakan berubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang enggak dosa lagi, bukan tubuh dosa lagi. Nah, tapi semuanya ini ada prosesnya. Itulah makna kedatangan Tuhan dalam hidup kita yang berinkarnasi. Itulah yang kita makan setiap hari. Yang kita dengarkan. Jadi kita renungkan, diajari kita. Jadi benar-benar Tuhan yang berinkarnasi yaitu firman-Nya itu. Jadi ketika kita terima sekarang firman-Nya itu, dia bukanlah, dia menjadi, kalau kemarin kita mengerti tentang itu roh ya. Kan yang Roh Kudus yang dibilang itu seperti yang candil itu kan. Yang pengertiannya, oke, bisa, itu menolong kita saudara. Tapi sekarang ini firman itu jadi tubuh yang berinkarnasi itu seperti kilat memancar katanya. Memancar.
Jadi saudara, semua kita ini memancarkan Tuhan. Dan Tuhan itu benar-benar nyata hidup di dalam kita. Jadi kita ini, kita yang tadinya rusak ini, yang wataknya sudah rusak sekali itu, perlahan-lahan kita melihat diperbaiki. Segala kerusakan itu. Nanti, ini Selasa ya, nanti malam saya jelaskan lagi ya tambahannya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kau sudah menolong kami semua. Kau sudah mengajari kami semua. Kami bersyukur, kami boleh bersuka cita sepanjang hari ini. Sukacitamu melimpah dalam kami. Kami boleh memuji Engkau, bersorak bagi Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya sukacitamu memancar lewat kehidupan kami ini. Haleluya. Yang itu menyukakan hatimu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari semua orang percaya katakan, amin. Baik saudara, puji Tuhan, selamat beraktivitas semua. Jangan lupa bersukacita. Amin. Haleluya. Hukumnya jangan lupa bersukacita.